Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Saputra. Saya dari kelas 11 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Perang Tondano. Perang Tondano adalah perang yang berlangsung antara suku Minahasa dengan pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1808 sampai 1809 yang terjadi di wilayah Danau Tondano Semenanjung, Sulawesi Utara. Penyebab Perang Tondano ini yaitu dicabutnya Perjanjian Verbond 10 Januari 1679. Kisah jalannya Perang Tondano yaitu Perang Tondano terjadi pada tahun 1808 sampai 1809 adalah perang yang melibatkan orang Minahasa di Sulawesi Utara dan pemerintahan kolonial Belanda pada permulaan abad 19. Perang pada permukaan abad 19 ini terjadi akibat dari implementasi politik pemerintahan kolonial Hindia Belanda oleh para pejabatnya di Minahasa, terutama upaya mobilisasi pemuda untuk dilatih menjadi tentara. Perang Tondano pertama. Sekalipun hanya berlangsung sekitar 1 tahun, Perang Tondano dikenal dalam 2 tahap. Perang Tondano pertama terjadi pada masa kekuatan VOC. Pada saat datangnya bangsa barat, orang-orang Spanyol sudah sampai di tanah Minahasa atau Tondano, Sulawesi Utara. Orang-orang Spanyol di samping berdagang juga menyebarkan agama Katolik. Hubungan dagang orang Minahasa dan Spanyol terus berkembang. Tetapi mulai abad 17, hubungan dagang antara keduanya mulai terganggu dengan kehadiran para pedagang VOC. Waktu itu, VOC telah berhasil menanamkan pengaruhnya di Ternate. Bahkan Gubernur Ternate, Simon Kos, mendapatkan kepercayaan dari Batavia untuk membebaskan Minahasa dari pengaruh Spanyol. Simon Kos kemudian menempatkan kapalnya di Selat Lembeh untuk mengawasi pantai timur Minahasa. Para pedagang Spanyol dan juga Makassar yang bebas berdagang mulai tersingkir karena ulah VOC. Apalagi waktu itu Spanyol harus meninggalkan kepulauan Indonesia untuk menuju Filipina. VOC berusaha memaksakan kehendak agar orang-orang Minahasa menjual berasnya kepada VOC. Oleh karena itu, sangat membutuhkan beras untuk melakukan monopoli perdagangan beras di Sulawesi Utara. Orang-orang Minahasa menentang usaha monopoli tersebut. Tidak ada pilihan lain bagi VOC kecuali memerangi orang-orang Minahasa. Perang Tondano kedua. Perang Tondano kedua sudah terjadi ketika memasuki abad ke-19, yakni pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Perang ini dilatar belakangi oleh kebijakan Gubernur Jenderal Daendels. Daendels yang mendapat mandat untuk memerangi Inggris, memerlukan pasukan dalam jumlah besar. Untuk menambah jumlah pasukan, maka direkrut pasukan dari kalangan pribumi. Mereka yang dipilih adalah dari suku-suku yang memiliki keberanian berperang. Beberapa suku yang dianggap memiliki keberanian adalah orang-orang Madura, Dayak, dan Minahasa. Atas perintah Daendels melakukan Kapten Harting, Presiden Manado Prediger segera mengumpulkan para ukung. Ukung adalah pimpinan dalam suatu wilayah, walak atau daerah setingkat distrik. Dari Minahasa ditarget untuk mengumpulkan calon pasukan sejumlah 2.000 orang yang akan dikirim ke Jawa. Ternyata orang-orang Minahasa umumnya tidak setuju dengan program Daendels untuk merekrut pemuda-pemuda Minahasa sebagai pasukan kolonial. Banyak di antara para ukung mulai meninggalkan rumah. Mereka justru ingin mengadakan perlawanan terhadap kolonial Belanda. Mereka memusatkan aktivitas perjuangannya di Tondano. Salah seorang pemimpin perlawanan itu adalah Ukung Lonto. Ia menegaskan rakyat Minahasa harus melawan kolonial Belanda sebagai bentuk penolakan terhadap program pengiriman 2.000 pemuda Minahasa ke Jawa, serta menolak kebijakan kolonial yang memaksa agar rakyat menyerahkan beras secara cuma-cuma kepada Belanda. Dalam suasana yang semakin kritis itu, tidak ada pilihan lagi bagi Gubernur Prediger kecuali mengirim pasukan untuk menyerang
pertahanan orang-orang Minahasa di Tondano, Minawanua. Belanda kembali menerapkan strategi dengan membendung sungai Temberan. Prediger juga membentuk dua pasukan tangguh. Pasukan yang satu dipersiapkan menyerang dari Danau Tondano dan pasukan yang lain menyerang Minawanua dari darat. Tanggal 23 Oktober 1808, pertempuran mulai berkobar. Pasukan Belanda yang berpusat di Danau Tondano berhasil melakukan serangan dan merusak pagar bambu berdiri yang membatasi danau dengan perkampungan Minawanua, sehingga menerobos pertahanan orang-orang Minahasa di Minawanua. Walaupun sudah malam, para pejuang tetap dengan semangat yang tinggi terus bertahan dan melakukan perlawanan dari rumah ke rumah. Pasukan Belanda merasa kewalahan. Setelah pagi hari tanggal 24 Oktober 1808, pasukan Belanda dari darat membombardir kampung pertahanan Minawanua. Serangan terus dilakukan Belanda sehingga kampung itu seperti tidak ada lagi kehidupan. Pasukan Prediger mulai mengendorkan serangannya. Tiba-tiba dari perkampungan itu orang-orang Tondano muncul dan menyerang dengan hebatnya, sehingga beberapa korban berjatuhan dari pihak Belanda. Pasukan Belanda terpaksa ditarik mundur. Seiring dengan itu, sungai Temberen yang dibendung mulai meluap sehingga mempersulit pasukan Belanda sendiri. Dari jarak jauh, Belanda terus menghujani meriam ke kampung Minawanua, tetapi tentu tidak efektif. Begitu juga serangan yang dari danau tidak mampu mematahkan semangat juang orang-orang Tondano. Minawanua bahkan terpetik berita kapal Belanda yang paling besar tenggelam di danau perang Tondano kedua, berlangsung cukup lama. Bahkan sampai Agustus 1809, dalam suasana kepenatan dan kekurangan makanan, mulai ada kelompok pejuang yang memihak kepada Belanda. Namun dengan kekuatan yang ada, para pejuang Tondano terus memberikan perlawanan. Akhirnya, pada tanggal 4-5 Agustus 1809, benteng pertahanan Moraya milik para pejuang hancur bersama rakyat yang berusaha mempertahankan. Para pejuang itu memilih mati daripada menyerah. Akhir dari perang Tondano ini yaitu kekalahan rakyat Minahasa dan tanah Minahasa kehilangan kemerdekaannya, yaitu jatuh ke tangan Hindia Belanda.